Halo semuanya, balik lagi di channel gue, Kevin Sagita. Oke, jadi hari ini tanggal 26 Desember. Ya, sebelum saya memulai video ini, saya mau ucapkan selamat hari Natal dulu ya bagi yang merayakannya. Semoga Natal tahun ini bisa membawa kebahagiaan bagi kita semua. Oke, kita akan update ya harga dari market Triumph hari ini. TVX Coin-nya sore ini ya berada di angka 0,203 ya, turun sebesar minus 17% ya dari hari kemarin ya. Padahal hari kemarin kalau nggak salah ini masih bertengger di kisaran 0,25 ya. Ya. Cukup lama sideways-nya di sini ya. Namun kemarin Sabtu ini Yuri profit sharing ya. Jadi akibat imbas dari profit sharing itu dan hari ini hari Senin ya bisa di tax, maka orang-orang ini melakukan penjualannya ya, penjualan profit, penjualan modalnya ya, maka berimbas kepada market yang langsung terjun bebas ya. Belum lagi ditambah hari ini tanggal 26 ya, sejatinya hari ini pengumuman ada pending buy ya, pending buy di jam biasa jam 1 ya. Namun mendadak diumumkan bahwasanya pending buy ini di cancel lah ya, atau katanya ini karena masih liburan ya, dalam masih Christmas, jadi akan diadakan besok tanggal 27 ya. Sontak hal ini langsung membuat market bergejolak ya, karena mereka ini sudah mempunyai fundnya ya dari detachment, dari profit Yuri ya. Jadi mereka ini sebetulnya menunggu pending buy ya, karena langsung diumumkan oleh perusahaan begitu, langsung nilainya jeblok ya. Padahal sebelum pengumumannya itu ada, harganya ini masih enteng-enteng ya di 0,35 ya, 0,36 bolak-balik di situ aja. Namun setelah pengumuman itu langsung drop ya, ini lowest-nya langsung 0,202 ya. Loh, ini adalah all time low-nya sudah ya. Jadi sekarang support terkuatnya ya, salah satu support terkuatnya sekarang mungkin ada di 0,2 ya. Di sini kita bisa lihat ada yang mengganjal sebanyak 900.000 ya. Kalau supportnya ini jebol ya, kemungkinan terburuknya mungkin kita akan menghadapi luar biasa luar biasa panic selling yang terjadi, mungkin bisa ke 0,15 ya terburuknya. Dan kemarin hari Sabtu saya juga sudah dapat ya profit sharing dari Yuri ya. Saya melihat support yang terkuat itu 0,25 sudah jebol ya. Jadi sebetulnya saya masih mau sabar ya menunggu pending buy perusahaan di hari Senin ini ya. Tapi saya lihat supportnya kok udah jebol 0,25 ya. Jadi saya pun segera jual di harga market price ya. Saya jual di harga market price ya. Saya dapatnya ini 93,8 dolar ya. Biasa tiap 5 minggu kalau masih dicairkan ke bank ini sebanyak, di convert ke rupiah ini sebanyak 1,5 juta ya. Namun kemarin saya jualnya ini di market price ya. Market price hari itu semalam masih di 0,247 gitulah ya. Saya jual di sana ya. Dan saya dapatnya hanya 23 dolar ya. 23 dolar ini cuma sekitar 360.000 ya. Ya, padahal sebelumnya saya bisa mendapatkan 1,5 juta ya. Tapi saya melihat kemungkinan terbesar harganya masih bisa dibawa turun ya. Jadi saya jual dulu ya. Nanti kalau sudah mencapai harga dasar, harga bawah, mungkin kemungkinan saya buyback lagi nih, mungkin change-nya lebih besar ya. Jadi ya saya terpaksa jual dulu, dan harga sekarang kita lihat bersama-sama sudah 0,2 ya. Ini tentunya ini adalah semua hasil dari kepanikan seller investor yang sangat luar biasa ya. Kita bisa lihat ini buyingnya ya, kita lihat support terkuatnya di 0,2 dan yang mau jualan ini baik sekali ya. Terus apakah harganya ini masih akan
jatuh lagi ke bawah ya, menurut saya ya masih sangat kemungkinan besar masih akan jatuh lagi ya. Tembok tebal di 0,2 mungkin bisa saja ya terpecahkan beberapa hari lagi ya, mengingat jumlah sellernya ini sangat banyak ya, banyak orang yang sudah ingin berebut keluar dari market ya, karena 0,2 ini masih memiliki liquidity ya, likuiditas masih ada nilainya ya. Orang-orang memilih lebih baik cabut di harga segini ya, daripada nanti dibawa sampai ke harga USD ya, perak kan sudah. Dan di sini saya melihat support terkuatnya memang ada di 0,2 ya, ada yang ganjal sebanyak 900.000 ya, tapi saya tidak yakin apakah tembok ini bisa bertahan kuat atau enggak ya, mengingat ketika hari Jumat yang lalu ya juga ada tembok sebanyak ini sekitar 500.000 ya, 500.000 bertengger di harga 0,25 juga jebol ya. Dan minggu depannya lagi ya ada profit sharing dari Nikolai sama Takami ya, ini adalah dua combo maut ya, dua combo maut profit sharingnya di 2 Januari. Disusul lagi minggu depannya ini Guardian sama Olix ya. Ya susah lagi membayangkan berapa lagi harganya yang akan dibawa turun. Saya harap ya perusahaan bisa lah ya, bisa sedikit atau memberikan apalah ya, masa dibiarin begitu saja ya. Ya saya pun nggak tahu buyback tujuannya itu untuk apa, tapi kalau dilihat dari grafiknya ini cukup serem loh ya. Dalam waktu 2 minggu saja ya, dalam waktu 2 minggu saja harganya bisa drop dari 0,85 ya, kita titik tertinggi kan dulu 0,85 ya, sekarang sudah 0,2, dan ini possible untuk turun jatuh ke bawah lagi sangat terbuka, mengingat minggu depan ada 2 combo maut dan minggu depan lagi 2 combo maut lagi ya. Jadi sepertinya kita akan segera melihat angka 0,1 ke depannya. Menurut saya perusahaan harus melakukan suatu tindakan yang konkret ya, karena kalau untuk mengharapkan pending buy saja, maka akan banyak lagi ya orang-orang yang akan mendam market ini ya, karena mereka ini tidak bisa ikut dan tidak bisa menjual di harga pending buy, sehingga mereka ini pun menjual di harga market ya. Jadi mereka ini pastinya semua orang butuh uang ya, apalagi sudah akhir tahun ya, bentar lagi Chinese New Year. Kemungkinan terbesar kalau orang-orang ini tidak bisa jual di pending buy ya dijualkan langsung ya, sehingga harganya ini pasti akan turun ke bawah ya, sehingga yang jualan ini lebih banyak daripada yang masuk. Yang masuk siapa ya? Orang tidak ada good news ya, tidak ada, sekarang lagi banyak fear di mana-mana ya, apalagi 2023 resesi ya di depan mata udah. Jadi buat orang-orang yang sudah ikut trend ini ya selama 2 tahun atau mungkin di atasnya ya, saya rasa mereka ini sudah ROI ya. Jadi jual di harga sekarang pun 0,2, mereka ini sudah tidak rugi apa-apa ya, karena mereka sudah amankan modal tambah profitnya ya, apalagi yang ada downline-nya itu ya. Sedangkan sebagian orang yang baru saja bergabung, entah itu baru join 3 bulan, 6 bulan ya, maka akan mengalami yang namanya kerugian ya, karena sama sekali belum break even point ya. Jadi yang paling dirugikan di sini adalah investor baru yang join tidak sampai setahun ya, sedangkan investor lama yang saya rasa sudah join lama ini pastinya sudah balik modal ya, asalkan ini tidak terus digulung-gulung modalnya ya, tidak serakah, maka mereka pastinya sudah aman ya. Meskipun jual di harga sekarang pun mereka tidak rugi aman. Dan apakah possible harganya ini menuju 0 ya? Bukan bermaksud food ya, tetapi menurut saya lebih tepatnya ini at 10 ya. Karena saat ini harganya pun juga sudah 0 ya, tepatnya ini 0,2. Jadi jika jatuh lagi ke bawah maka akan jadi 0,1. Jatuh lagi ke bawah maka akan jadi 0,001 ya, at 10. Menurut saya TVS ini masih bisa diselamatkan ya.
ya dengan harganya yang 0,2 karena masih mengandung likuiditas ya. Masih ada dana investor di sini ya. Tinggal bagaimana perusahaan yang bisa suntik ya, suntik dana atau suntik modal atau apapun lah yang bisa mereka lakukan ya. Ataupun bisa bagi saja good news ya, beberapa good news ya, sehingga bisa meningkatkan trust atau kepercayaan buat para investornya ya, sehingga nilainya bisa sedikit naik lah ya, tidak usah langsung $1, bisa ke 0,4, 0,5 itu sudah cukup baik ya menurut saya. Dan kalau Anda mengingat stablecoin-nya USD ya, stablecoin USD yang dulu pernah nangkring ya di posisi 10 besar, itu dulunya stablecoin dengan pair 1 berbanding 1 dengan US dollar ya, dan cukup lama bertahan di angka $1 ya, dan akhirnya ini harus hancur ya karena krisis kepercayaan investornya ya, yang akhirnya mereka berbondong-bondong tarik uangnya dari situ ya, sehingga harga koin USD ini jeblok ya dari hari ke hari. Nah, kita bisa lihat chartnya ini. Sebelumnya harganya ini flat di $1, kemudian karena koin ini backup-nya ini berbasis algoritma ya dengan Terra Luna, jadi harganya ini pun hancur ya. Hanya membutuhkan waktu sekitar 4 hari saja ya untuk membuat harga USD ini dari $1 menjadi nilai sekarang ya 0,002 sen atau 300 perak saja ya. Dan hal ini yang membuat beberapa orang yang predikatnya miliuner menjadi seorang gembel ya. Dan apakah koin USD ini suatu saat bisa naik lagi ke $1? Menurut saya sudah agak mustahil ya, mustahil harganya ini bisa naik lagi ke $1 karena koin ini sudah ditinggal ya oleh para investornya, dan koin ini juga mempunyai rekam jejak yang sangat buruk ya karena keterkaitannya dengan Luna, sehingga mustahil lagi koin ini bisa dinaikkan lagi nilainya. Dan sudah tidak mempunyai fungsi lagi ya koinnya. Dulu koin ini mempunyai fungsi selain sebagai stablecoin juga orang-orang bisa ya taruh uang ini untuk borrow itu pinjam, lending, dan bisa mendepositokan uangnya di situ ya, karena dulu yield-nya itu tinggi ya. Saya juga dulu taruh uang saya di situ ya, sebelum akhirnya pun habis ya. Jadi sudah worst case ya jika koinmu ini sudah berkasus terus ditinggal lagi oleh para investornya ya. Jadi perusahaan ini sejatinya harus bisa belajar ya dari kasus stablecoin-nya USD ya. Menurut saya belum terlambat ya untuk bisa menyelamatkan koin TVS ini ya, mengingat perusahaan ini kan track record-nya sudah berjalan selama 13 tahun ya. Kepercayaan investor itu pun sudah ada ya. Jangan gara-gara ini kepercayaan investor selama 13 tahun ini lenyap ya, hanya dalam waktu 2 minggu saja ya, atau dalam waktu semalam lenyap ya. Jadi perusahaan ini harus segera berbenah ya. Tinggal sebarkan saja beberapa good news ya. Terus gimana caranya pop-up pending buy-nya ini harus dibagi secara merata ya. Jangan tiba-tiba muncul di jam yang random terus beberapa orang saja yang dapat. Untuk masalah pop-up pending buy-nya yang tidak merata dan tiba-tiba muncul di jam yang random ya, ini sudah diterima ya oleh pihak manajemen ya. Dengar-dengar nanti di mid Januari ya, pertengahan Januari nanti sistemnya ini nanti akan diubah ya. Sebelumnya pop-up pending buy kan ada di tax exchange ya, jadi nanti akan diselenggarakan atau diadakan di traders room masing-masing ya. Jadi nanti juga akan diberikan countdown ya, seperti 3, 2, 1 ya, ada countdown-nya. Jadi tidak akan muncul secara tiba-tiba, dan diharapkan ini bisa fair ya. Jadi semua orang ini bisa ikut berpartisipasi ya. Jadi rencananya ini akan dibuat ya 2 atau 3 minggu mendatang, atau mungkin pertengahan Januari 2023 ya. Jadi ya menurut saya ini adalah ya keluhan kita didengar. Menurut kalian apakah ini good news? Ya, kita ikuti saja aturan main mereka. Untuk saat ini bagi yang mempunyai koin TVS ya,
dari hasil profit maupun yang sudah berhasil di attachment ya. Ya, kalian kalau mau jual di harga sekarang, harga market, ya silakan. Buat yang masih mau menunggu pending buy order perusahaan ya, juga dipersilakan. Buat yang mau reattach kembali, dipersilakan ya. Jadi semua keputusan tuh ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi di sini saya cuma pure berbagi info ya. Keputusan itu semua ada di tangan kalian. Jadi do it with your own risk ya. Oke, sekian saja video saya kali ini. Ikuti terus updatean saya selanjutnya. Semoga di video saya selanjutnya ada good news ya yang bisa saya bagikan. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.